Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian, para orang tua hebat yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Andri Swanto, NIM 056501 937, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Ilmu Komunikasi, dan bekerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Makin. Sebagai seorang pegawai yang berkutat dengan dunia digital, saya merasa terpanggil untuk berbagi pandangan mengenai isu yang sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak positif dan negatif penggunaan internet dan teknologi pada anak-anak kita dari usia balita hingga remaja. Hadirin sekalian, internet dan teknologi ibarat pedang bermata dua. Satu sisi, ia adalah anugerah peradaban yang membuka jendela dunia. Di sisi lain, ia menyimpan potensi bahaya yang jika tidak diawasi dapat merusak perkembangan buah hati kita. Dampak positif, membuka gerbang pengetahuan dan keterampilan. Jika dimanfaatkan dengan bijak, teknologi menawarkan manfaat yang luar biasa bagi pertumbuhan anak-anak kita. Akses informasi dan pembelajaran yang luas, anak-anak ini dapat belajar apapun dan kapanpun dari video edukatif, e-book hingga kursus online. Internet menjadi perpustakaan tanpa batas yang mendukung proses belajar mandiri dan memperluas wawasan mereka di luar dari buku-buku sekolah. Yang kedua, pengembangan keterampilan digital atau digital literasi. Keterampilan ini sangat penting untuk masa depan mereka. Anak-anak kita yang akrab dengan teknologi sejak dini akan lebih siap menghadapi dunia kerja yang semakin didominasi oleh perangkat digital. Mereka bisa belajar coding sederhana, desain grafis, hingga cara menggunakan perangkat lunak yang lebih produktif. Ketiga, peningkatan kreativitas dan ekspresi diri. Platform digital memungkinkan anak-anak kita untuk mengekspresikan bakat mereka. Mereka dapat membuat video, menulis cerita, atau menciptakan karya seni digital. Hal ini memupuk rasa percaya diri dan mendorong pemikiran yang lebih inovatif. Yang keempat, komunikasi dan jaringan sosial. Anak-anak kita sekarang dapat berinteraksi dengan teman-teman yang memiliki minat serupa dari berbagai daerah bahkan negara. Ini melatih kemampuan sosial dan kerjasama tim dan memahami perspektif yang berbeda. Yang berikutnya adalah dampak negatif dari penggunaan internet dan teknologi. Tantangan dan risiko yang mengintai. Namun kita tidak boleh menutup mata terhadap sisi gelapnya. Sebagai orang tua, ini adalah area yang memerlukan kewaspadaan dan pendampingan ekstra. Dikutip dari hellosehat.com, ada beberapa dampak negatif yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah paparan konten negatif dan kekerasan. Internet ini adalah hutannya konten tanpa filter yang ketat. Anak-anak kita, terutama remaja yang penasaran, sangat rentan terpapar konten yang tidak sesuai usia seperti pornografi, kekerasan, ujaran kebencian, dan juga informasi palsu atau hoax. Kedua, risiko keamanan cyber dan cyberbullying. Data pribadi anak dapat terancam jika tidak berhati-hati. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah fenomena cyberbullying atau perundungan cyber yang dapat memicu masalah mental dan kecemasan serta depresi pada anak-anak kita. Yang ketiga adalah kecanduan dan gangguan kesehatan fisik dan mental. Penggunaan gawai atau gadget yang berlebihan bisa menyebabkan kecanduan yang berujung pada menurunnya konsentrasi belajar, kurang tidur, mata lelah, hingga postur tubuh yang buruk akibat kurangnya aktivitas fisik. Yang keempat adalah antisosial dan individualisme. Terlalu banyak waktu di dunia maya dapat mengurangi interaksi tatap muka. Ini berisiko membuat anak-anak kita menjadi individualistis dan kurang peka terhadap lingkungan sekitar serta keterampilan sosial di dunia nyata. Hadirin sekalian, kita tidak dapat melarang anak kita menggunakan teknologi. Itu sama saja menghalangi masa depan mereka. Kata Miss Mary Riana, sebagai orang tua, kita harus memperhatikan apa yang anak-anak kita masukkan ke dalam pikirannya. Yang bisa kita lakukan adalah menjadi mentor digital bagi buah hati kita. Lalu apa langkah nyatanya?
Yang pertama, tetapkan batas waktu yang jelas. Kita sebagai orang tua harus tentukan durasi penggunaan gadget atau gawai secara konsisten dan terapkan zona bebas gawai, misalnya saat makan atau bersama-sama di kamar tidur. Yang kedua, dampingi dan libatkan diri. Jangan hanya memberi gawai, tetapi juga tanyakan apa yang mereka tonton atau mainkan. Cari tahu aplikasi yang digunakan dan ajak mereka menjelajahi konten edukatif bersama. Ketiga, ajarkan etika dan keamanan dalam berinternet. Didik anak kita tentang pentingnya menjaga privasi data, bersikap santun di dunia maya, dan melaporkan jika mereka menemukan konten yang meresahkan atau menjadi korban cyberbullying. Yang keempat, jadilah teladan yang terbaik. Anak-anak akan meniru kebiasaan orang tua. Tunjukkanlah kepada mereka bagaimana menggunakan teknologi secara seimbang dan tidak perlu terpaku pada gawai di setiap kesempatan. Masa depan anak-anak kita ada di tangan kita. Mari kita memanfaatkan teknologi untuk membentuk generasi yang cerdas digital, beretika, dan memiliki karakter yang kuat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.